Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning students. How are you today? Nice to see you again, kelas 8 ya. Hari ini tanggal 7 Oktober 2020, ketemu lagi dengan Miss Susan dengan materi masih bab apa ya? 3 ya, relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Oke. Sudah Miss Susan terima semua tugasnya dan alhamdulillah tulisannya rapi dan sesuai dengan harapan. Congratulations. Dan tetap ingatkan teman yang belum mengirim tugas ya, karena penilaian tetap berjalan pada masa pandemi ini. Oke. Sekarang kita akan review kembali, diulang-ulang kembali pelajaran yang sudah kalian baca tentunya di rumah. Dibaca ya, literasi itu penting sekali ya. Jangan tiba masa tiba akal ketika mau ujian baru bingung mau membaca yang mana. Oke. Jadi justru masa pandemi ini kalian lebih banyak waktu untuk belajar seharusnya. Oke, sekarang kita review kembali pelajaran relasi dan fungsi. Kemudian akan dilanjutkan dengan menyelesaikan masalah kontekstual, masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Let's check it out. Tetap bersama Miss Susan. Oke, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat didefinisikan sebagai hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Oke, dalam relasi himpunan A dan himpunan B, himpunan A mempunyai himpunan anggota A yang mempunyai pasangan di B disebut daerah asal. Jadi ya, yang A ini disebut daerah asal dan yang B ini atau domain ya, daerah asal atau domain. Dan kemudian yang anggota himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Ya, kemudian cara memahami ini ya, memahami bentuk penyajian relasi. Jadi cara penyajian relasi atau menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Diagram panah ini ya. Iya. Ini diberikan contoh hubungannya atau relasinya adalah 2 kali dari. Jadi 2 itu 2 kali dari 1, 4 2 kali dari 2. Ya, ini disebut dengan diagram panah. Ya. Kemudian ada juga yang kedua, himpunan pasangan berurutan ya. Menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, yaitu 2 dengan 1, 4 dengan 2, 6 dengan 3, so on dan seterusnya. Don't forget, jangan lupa menggunakan kurung kurawal, itulah yang menyatakan dia adalah sebuah himpunan. Kemudian ketiga, dengan menggunakan diagram kartesius. Masih ingat diagram kartesius ada seperti ini, X dan Y ya. Ya, 2, 4, 6 dan 8 ini himpunan himpunan asal, himpunan asal ya. Kemudian di A sebagai himpunan A atau ini X ya. Kemudian 1, 2 dan ini himpunan B-nya yang ke atas atau Y. Kemudian kita tinggal mencari hubungannya setelah kita menentukan himpunan pasangan berurutan. Jadi 2 dengan 1 hanya 2 ya. A, B, A, B, A, B. Hanya 2, A sebagai X dan B sebagai Y. Ya. Ya, seperti ini. Iya. Kemudian fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota itu tepat suatu himpunan. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain atau korespondensi satu-satu, tepat satu ya. Iya.
Nanti akan difoto, Miss Susan akan foto ini sebagai bahan belajar. Ya, contohnya diketahui fungsi fx, ya, dimana x tambah 4 dari himpunan P, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. Kemudian tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi tersebut. Ya, domainnya tadi tentunya domainnya berapa? Kalau fx-nya atau rumus yang diberikan fungsi x tambah 4, berarti p-nya negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. F negatif 3 maksudnya jika x-nya ini negatif 3, maka negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. F x-nya negatif 2, maka ini x-nya diganti dengan negatif 2. Menghasilkan negatif 2 tambah 4 sama dengan 2. And so on, dan seterusnya. Jadi diperoleh domainnya adalah daerah asalnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. Kemudian daerah kawan adalah kodomainnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan range-nya atau hasilnya adalah nih 1, 2, ya, 3, dan 4. Iya, kemudian menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Contoh, jika himpunan P atau himpunan A, jadi tidak selamanya A ya, bisa P dengan Q di sini kebetulan. Jika P-nya 8 dan 2, berarti N-nya, N notasi ya, dihitung 1, 2, banyaknya anggota yang ada dalam kurung. Kemudian Q-nya 1, 3, 5, yaitu 1, 2, 3, 3. Berarti cara menentukan banyaknya pemetaan dari P ke Q adalah NQ, banyaknya Q 3, pangkat banyaknya P 2. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, kemudian menentukan nilai fungsi. Menentukan nilai fungsi, contohnya diketahui fungsi dengan rumus 2x tambah 3. Ya, pada himpunan bilangan bulat tentukanlah nilai f 1 dan f negatif 1. Ini yang sering sekali muncul di soal ujian nasional. Jadi perhatikan baik-baik caranya ya. Oke, yang A dulu. Jika ditanyakan nilai f1 dan f negatif 1. f1 berarti rumusnya 2x tambah 3. X-nya ini ganti dengan 1. Berarti 2 kali 1, 2. Tambah 3. 2 kali 1, 2. Tambah 3 sama dengan 5. Kalau F negatif 1, X-nya ini adalah negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Ditambah 3. Negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Pemahaman penjumlahan bilangan bulat kalian diuji di sini ya. Nah, kemudian untuk fx-nya 11. Nah, langsung saja ya. Nilai x untuk fx sama dengan 11. Nah, nilai x untuk fx sama dengan 11 adalah 2x tambah 3 sama dengan 11. Jika 2x tambah 3 ini hasilnya adalah 11, maksudnya seperti itu ya. Berapakah nanti x-nya ya. Jadi ini Ananda diminta untuk mencari nilai x ya. 2x sama dengan ya ini 11 dikurang 3. Ini ya dari sini ya. Ini 2x sama dengan 11 dikurang 3 dari sini. 2x tambah 3 sama dengan 11. Kemudian 2x sama dengan 11. Ini 3 kan positif. Dia pindah ruas berubah menjadi negatif. Ini ya. Dia pindah ruas kemari. Ya, 2x karena kita mau mencari x-nya. 2x sama dengan 11 kurang 3 adalah 8. Jadi x adalah 8 bagi 2 sama dengan 4.
Kemudian satu lagi, nilai A jika FA sama dengan 15. Nilai A untuk FA sama dengan 15 adalah 2A tambah 3. A ini apa, Miss? Ya, A ini adalah pengganti X. Ya. Gak masalah, mau A, mau B, mau C, itu adalah sama fungsinya dengan variabel X yang ada di soal. 2A tambah 3 sama dengan 15. Dan Anda disuruh atau diminta untuk mencari nilai A. 2A sama dengan 15. Lagi-lagi ini 3 positif ya, pindah ruas berubah menjadi negatif. Jadi 2A sama dengan 15 kurang 3. 15 kurang 3 itu 12. A adalah 12 bagi 2. Jadi dapat 6. Oke. Rumus fungsi selanjutnya, jika diketahui f fungsi linear dengan f0 sama dengan negatif 5 dan f negatif 2 sama dengan negatif 9. Jadi yang di sini x ini ya. Ini negatif 2 juga x. Tentukan bentuk fungsi fx-nya. Oke, pembahasannya, karena fungsi f fungsi linear maka fx sama dengan ax tambah b. Ya, bentuk umum. Dengan demikian diperoleh f0 sama dengan negatif 5. Masukkan nilai 0 ke dalam rumus. A kali 0, ini x-nya ya. 0 tambah b sama dengan negatif 5. A kali 0 sama dengan 0 tambah b sama dengan negatif 5. 0 tambah b tetap menjadi b. B sama dengan negatif 5. Untuk menentukan nilai A, perhatikan langkah berikut. F negatif 2, X-nya negatif 2, Fx ini negatif 2 sama dengan negatif 9. Fx sama dengan, kembali ke rumus, Ax tambah B. A ini X ya. A kali negatif 2 tambah B sama dengan negatif 9. 2, A kali negatif 2 adalah negatif 2A dikurang 5 sama dengan negatif 9. Ingat, negatif 2A dikurang 5 tidak boleh langsung kalian operasikan. Kenapa? Karena untuk negatif 2A memiliki variabel, negatif 5 tidak memiliki variabel. Maka negatif 5 ini bisa dioperasikan dengan negatif 9 yang ada di ruas kanan. Negatif 2A sama dengan negatif 9. Ini negatif 5 pindah ruas ya, ada tanda sama dengan, pindah ruas ke kanan berubah menjadi positif. Negatif 2A sama dengan negatif 9 tambah 5 adalah negatif 4. A sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif. A sama dengan 2. Jadi fungsi yang dimaksud fx sama dengan ax tambah b adalah hanya 2x. Nah, kembali ke rumus, x 2x tambah b, kemudian b-nya didapat negatif 5. Berarti 2x kurang 5. Positif kali negatif menghasilkan negatif. Seperti ini. Oke. Jika sebuah fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan 3x tambah 5 dan daerah asalnya 0, 1, 2, 3, 4, maka daerah hasilnya berapa? Iya, sini ada pilihan A, B, C, dan D. Bagaimanakah penyelesaiannya? Fx ditentukan rumusnya 3x kurang 5. Domainnya atau asalnya, daerah asalnya 0, 1 sampai 4. Untuk X 0, ya kita jabarkan satu persatu. Untuk 0, ini X-nya 0, berarti 3 kali 0 ya. X-nya 0, 3 kali 0 kurang 5. 3 kali 0, 0 dikurang 5, negatif 5. Untuk Fx 0, maka hasilnya negatif 5. Untuk Fx 1, X-nya 1, 3 kali 1. Jadi 0-nya berubah menjadi 1. Sesuai dengan Fx sama dengan 1. Kurang 5. Ini 5 tetap ya, karena rumusnya yang diberikan adalah 3x kurang 5. 3 kali 1, 3. Kurang 5, negatif 2. So on, dan seterusnya. Jadi daerah hasil fungsi tersebut adalah
dapat tadi dari 0, negatif 5, ada negatif 2, ada 1, ada 4, dan 7. Jangan lupa menggunakan kurung kurawal. Daerah hasil atau range adalah anggota kodomain yang berpasangan dengan domain atau daerah asal. Ya. Oke, yang kedua, jika diketahui himpunan pasangan berurutan 1B, 1,B, 2,C, 3,C, 4,D, 5,B, maka kodomain yang mungkin adalah, iya, ini asalnya ya, daerah asal A, B, A, B, A, B, A, B. Iya. Yang memungkinkan kira-kira apa? Domainnya yang A, domain berarti 1, 2, 3, 4, 5. Domain ya. Dan range atau daerah kawannya B, C. Cukup satu kali saja ditulis, kemudian D. Ya. Jadi range-nya adalah B, C, dan D. Ini konsonan ya. Kalau vokal itu A, I, U, E, O. Oke. Lanjut yang ketiga. Kita himpunan bilangan A, domainnya negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, dan B, X di mana X lebih besar dari negatif 4 dan lebih kecil dari 4. X elemen bilangan bulat. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 kali dari, ya 2 kali dari ini ya. Jadi negatif 4 2 kali dari berapa? Negatif 2 itu 2 kali dari berapa? 0 2 kali dari berapa? Oke, seperti itu. Kemudian suatu fungsi didefinisikan dengan fx ax tambah b. Jika f4 sama dengan negatif 1 dan f7 sama dengan 5, maka rumus fungsi tersebut adalah, ya ini cara pengerjaannya seperti pada contoh di rumus fungsi. Oke. Lanjut. Iya, dengan cara substitusi nilai fungsi yang diketahui ke fungsi sementara untuk memperoleh nilai konstanta atau koefisien pada rumus fungsi. Selanjutnya, jika M huruf vokal dan N faktor dari 5, maka banyaknya pemetaan M ke N adalah. Nah, tadi sudah diketahui bagaimana rumus banyaknya pemetaan. Nih ya. Oke. Bagaimana tadi rumusnya? Berarti Q pangkat P ya. Di sini N, M, huruf vokal itu A, I, U, E, O. Berarti ada 5 ya. Faktor dari 5 itu 1 kali 5, 5. 5 kali 1, 5. Itu saja, berarti cuma 2. Jadi banyaknya pemetaannya berarti N pangkat M. 2 pangkat 5. Seperti ini ya. Ini P pangkat Q. 3 pangkat 2. Kalau ini, iya, 2 pangkat 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Jadi banyak pemetaan himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. Untuk materi menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi telah kalian bahas ya di tugas sebelumnya. Nah, di sini di halaman 127 ya. Iya, 4 orang anak bernama Thohir, Erik, Taufik, dan Zainul mempunyai kesukaan masing-masing. Kesukaan Thohir belajar kelompok dan menulis cerpen. Kesukaan Erik bermain komputer dan renang. Kesukaan Taufik menulis cerpen dan renang. Dan kesukaan Zainul renang saja. Maka anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen tetapi tidak suka belajar kelompok, siapa? Iya, sudah.
Kalian jawab semua ya. Mari. Nih, yang seperti ini yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah kontekstual. Ya, untuk penyelesaian masalah kontekstual selanjutnya ada di halaman 130. Iya, ini perhatikan diagram panah di bawah ini, ada nomor yang menyatakan nomor induk ya. Tohir nomor induknya 101, Taufik nomor induknya 102, Erik nomor induknya 103, Zainul 104. Pernyataan yang dapat kamu simpulkan dari diagram panah di atas adalah yang menentukan pemahaman penalaran berpikir ya. Di A, I1, setiap siswa dapat mempunyai nomor induk 1. Ya, nomor induk 1. Jadi setiap anggota A mempunyai tempat 1. Ya, betul. Dengan demikian pengertian dari korespondensi salah satu adalah beberapa dari anggota A maupun anggota B hanya mempunyai satu kawan. Apa betul atau salah menurut kalian? Setiap siswa bisa mempunyai nomor induk lebih dari 1. Apa betul? Salah ya. Dengan demikian pengertian dari korespondensi satu-satu adalah setiap dari anggota himpunan A maupun anggota himpunan B hanya mempunyai satu kawan. Oh, yang kedua ini beberapa dari anggota himpunan A. Ya, beberapa. Ya, ini di garis bawah ini beberapa. Di sini setiap. Nah, jadi yang mana yang benar menurut kalian? Beberapa atau setiap? Iya. Bagaimana? Silahkan dinalar. Oke, seperti itu. Untuk tugas. Iya. Selanjutnya tugas ya. Oke. Untuk tugas minggu ini silahkan kerjakan di bagian esai ya. Sebelum kita pada pertemuan depan kita masuk ke persamaan garis lurus ya. Untuk pertemuan hari ini tugasnya pada bagian B esai halaman 131 nomor 3 ya. Pak Mahir mempunyai 3 anak ya, bernama Budi, Ani, dan Anton. Pak Ridwan mempunyai 2 anak, Alex dan Rini, dan Pak Rudi mempunyai 1 anak. Ya. Nyatakan dalam diagram panah ya. Diagram panah seperti ini ya. Relasi ayah dari ya, tentunya kalau relasi ayah dari berarti domainnya atau himpunan asalnya ayah dari. Jadi atas ini ya ayah dari. Berarti himpunan asalnya nama-nama ayah yang ada dalam soal. Kemudian yang B adalah nama anak. Kemudian Ananda diminta untuk memberikan anak panah di sini ya. Contohnya Pak Mahir ya, siapa-siapa saja nama anaknya. Kemudian Pak Anton dan Ridwan. Kedua, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Ya, kembali lagi ya. Kalau fungsi tepat 1. Kalau relasi hubungan. Fungsi itu relasi yang khusus. Jelaskan kenapa ya. Nyatakan yang C, nyatakan dalam diagram panah relasi anak dari. Kalau anak dari berarti A-nya ini nama-nama anak, kemudian B-nya nama bapak. Kemudian D, apakah relasi dari soal C merupakan fungsi? Iya, jelaskan. Nomor 2. Iya, nomor 2 ini. Ada di halaman 132. Ya, ini sebuah rumah mempunyai bak penampung, ya so on dan sebagainya. Ini ada rumus fisikanya ya. Jadi matematika dan fisika itu adik kakak. Silahkan diselesaikan bersama teman, boleh juga individu. Silahkan gunakan media Google, Brainly, YouTube untuk membantu kalian. Lanjut yang nomor 3, soal nomor 3, ada di nomor 10 halaman 133. Ini digambar ya. Boleh diwarnai yang cantik, seorang petani bla 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 bla. Iya, seperti ini.
Sini N-nya 1, apelnya 1. Di sini perizit A, N sama dengan 1. Ya, dipelajari dulu soalnya. Seorang petani menanam pohon apel dalam pola persegi. Pola persegi 1. Untuk melindungi pohon apel tersebut dari angin, ia menanam pohon pinus di sekeliling kebun. Apalagi sekarang pandemi, emak-emak lagi banyak suka nanam pohon, nanam buah-buahan ya, dan sayur di rumah. Di bawah ini terdapat gambar situasi yang memperlihatkan pola pohon apel dan pohon pinus untuk sebarang banyaknya. N kolom pohon apel. Iya. Oke, ini 1, 2, 3. Oke, di sini 2. 1, 2, di sini 4. 1, 2, 3, 4. Iya, silakan dilengkapi. Ya. Diberikan ini pohon pinus dan pohon apel. Kalau pohon apelnya 1, pohon pinusnya, kalau pohon apelnya 1, pohon pinusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Iya, kalau pohon apelnya 4, 1, 2, 3, 4, pohon pinusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, dan seterusnya. Oke, 3 nomor untuk tugas hari ini. Silahkan dikerjakan dan tidak perlu terburu-buru dikirim ya, karena kita punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan ini. Digambar yang cantik, diberi warna ya. Ingat, matematika itu pelajaran yang sulit, sehingga penyajian atau pengemasan dari buku kalian, matematika kalian harus dibuat semenarik mungkin agar kalian senang membacanya ya. Demikian juga dengan pelajaran yang lain, karena ala bisa karena biasa. Oke sayang, that's all for today. Oke sayang, itulah tadi 3 nomor tugas yang Ibu berikan sehubungan dengan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Ingat, jangan terburu-buru mengirim tugas namun masih banyak kesalahan ya, karena bisa mengurangi nilai. Jadi dikerjakan sebaik mungkin. Silahkan kalian bisa bersama teman dan juga bisa individu ya. Okay, that's all for today and thank you so much for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting ya. Tetap menggunakan masker dan patuhi protokol kesehatan ya. Semoga COVID-19 segera diangkat oleh Allah SWT dari muka bumi ini dan kita bisa sekolah kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye. See you next time.